Khalid Basalamah bikin masyarakat Indonesia marah. Karena dalam sebuah ceramah, Ustadz ini santai saja tanpa rasa salah. Ustadz ini minta wayang musnah. Publik jadi gerah. Kadrun dianggap buta sejarah. Wali Songo saja menggunakan wayang untuk dakwah. Kini Khalid menelan ludah. Persatuan Dalang di Jawa Tengah bakal melaporkan Khalid Basalamah ke kepolisian daerah. Kadrun resah, kita senyum sumringah parah. Iya, Khalid Basalamah nggak suka dengan wayang. Dengan santai dia bilang, wayang haram kepada seorang dalang. Pecinta budaya mendadak beradang. Para dalang juga berang. Beberapa bahkan menantang. Gimana kalau Khalid saja yang dibuang? Karena kami lebih mencintai budaya wayang yang sudah hadir sejak ratusan tahun silam. Khalid menyuruh musnahkan wayang, kita siap menghadang. Tapi nggak perlu perang. Tarik Mas Bambang. Yo yo yo, pripun kabaripun para kadang sedaya. Kumaha Damang? 14 Februari hari Valentine. Hari yang selalu menjadi bahan kadrun buat menebar kebencian. Aneh kan ya? Ini hari Valentine, hari kasih sayang, tapi kadrun malah menebar kebencian. Emang begitu. Natal juga gitu, hari kita menebar cinta kasih, tapi mereka malah ngajak berantem. Biasanya emang begitu ya. Jadi sebenarnya kita-kita ini biasa saja ya setiap tanggal 14 Februari. Justru kadrun-kadrun itu yang seolah merayakan. Kita kan cuma numpang event aja. Kebetulan tanggal 14 Februari banyak gimmick Valentine di sana sini. Ya, ada diskon makanan coklat di minimarket, kita ikut beli karena murah. Ada ornamen warna pink di sana sini, indah dan romantis. Daripada ornamen warna hitam-hitam melulu. Baju hitam-hitam dari atas sampai bawah, benderanya hitam. Masa depannya ya ikutan hitam. Menurut saya, yang heboh saat Valentine itu ya bukan kita-kita ini. Kita-kita ini cuma ikutan menikmati kelucuannya. Yang heboh itu ya kadrun. Jadi seolah yang lebih merayakan itu ya kadrun. Mungkin mereka sampai meeting untuk membuat gerakan menentang Valentine. Mereka berkumpul untuk mendesain ucapan-ucapan yang merendahkan Valentine. Mereka bersiap membuat tagar secara nasional. Mereka sibuk banget kalau jelang hari Valentine. Lebih sibuk dari yang berniat merayakan. Mereka bersiap demo di Bundaran HI dengan membagi-bagikan pot kembang. Kok pot kembang ya? Ya, karena kelompok pro Valentine pasti membagi-bagikan kembangnya. Jadinya klop kan. Satu membagikan pot kembang, satu lagi membagikan kembang. Ya, tinggal nunggu yang demo sambil membawa pupuk. Ya, aduh itu tadi Valentine ya. Kadrun yang merayakan, kita sih enggak. Ya, lebih dari 1.500 komentar di video yang kemarin yang menghadirkan saudara kembar saya Kimar Kontos Wedul. Paranormal kaca itu ya. Dan tentu tidak semua bisa kita bacakan ya sampai dengan episode ke-50 nanti. Nah, rencananya tiap episode kecuali hari Sabtu ya akan saya bacakan 5 komentar yang menarik. Dan dari 5 itu akan saya pilih 1 komentar yang paling bletak ya. Untuk menjadikan pemenang suatu t-shirt desainnya eksklusif dari Oposisi 69 FM. Caranya sih gampang, mudah ya. Komen aja nih di YouTube ini, di bawah sini silahkan komen, share, atau subscribe, terserah lah ya. Nanti tiap kali tayang itu ada 1 komentar cerdas, lugas, dan lucu menurut kami. Atau yang biasa kita sebut sebagai komentar terbletak ya. Bakal jadi 1 pemenang. Jadi ya silahkan komen, share tayangan ini, siapa tahu kaos keren bakal jadi rezeki Anda. Tarik Mas Bambang. Iya, enak banget ya. Oke, jangan lama-lama. Sekarang saatnya kita baca atensi dan juga komentar pendengar setelah saya minum kopi ini.
kopi tubruk, salah satu budaya kita. Apakah kopi tubruk juga akan ada yang mengharamkan lalu meminta dimusnahkan? Ngaco ya. Oke, komentar pertama dari Andi Sulaiman. Halo Andi. Kontennya kocak-kocak amat tapi akurat dan mantap. Bikin akal segar dan sehat. Lanjut terus Mas Dundum. Kenapa Mas Dundum? Gua udah baca dari tadi ujung-ujungnya Mas Dundum. Mas Dundum itu teman saya, Yusuf Muhammad. Numpang ngetop dia di acara saya. Gimana di Sulaiman sih? Tega lu ya. Yang berikutnya dari Robi Bintara. Ya. Setelah melakukan penerawangan, observasi, rekam jejak, serta prestasi yang telah ditorehkan selama menjabat, maka saya sangat yakin 100% bahwa sosok inisial G, penerus Pak Jokowi adalah Gak Anis. Wah, jangan gitu dong. Aman kan? Gak Anis, G, Gak Anis. Gak Prabowo juga dong. Numpang ya. Enak masuk. Sayang banget kalau saya nggak masuk barusan. Masa lagi ngomongin Anies, nggak ngomongin Prabowo. Aduh sayang banget. Oke. Yang ketiga dari Swido Bali. Swido Bali ya. Salam dari Swiss Mas Jo. Halo Swiss. Kumaha damang? Saya selalu senyum-senyum nonton Oposisi 69 yang sangat menghibur sambil lihat situasi politik di Indonesia ya. Yang pasti pilihan harus dijatuhkan pada calon yang resmi nantinya dan disodorkan oleh partai. Jadi lihat aja nanti siapa dulu figur yang akan terpilih. Ini maksudnya ini komentarin konten saya kemarin ya. Oke, terima kasih Swido Bali. Wah, Swiss musim dingin ya. Swiss musim panas pun juga dingin. Yang keempat dari Teguh Santoso. Wah, siapapun yang jadi presiden Indonesia, dari suku manapun dan dari agama apapun, asal asli pribumi, saya setuju. Asal tidak warga pendatang keturunan kadal-kadal imigran. Nggak boleh sara ya. Memang kalau dalam undang-undangnya presiden itu harus warga negara Indonesia ya. Mudah-mudahan pribumi juga belum diganti, saya nggak tahu. Yang kelima dari Iswar. Ini adalah perang, Iswar. Nggak tahu kenapa suka banget dengar Mas Jo ngomong bletak. Ya, bletak itu maksudnya bletak yang itu ya. Bletak itu maksudnya kayak sesuatu kayak boom atau aha gitu ya, gitulah kurang lebih ya. Ini saya suka banget ngomong itu. Dari dulu saya ngomong kalau ada apa-apa tuh bletak gitu. Kayak dijitak pakai kaki lah ya. Nggak tahu kenapa suka banget dengar Mas Jo ngomong bletak. Nada dan intonasinya yang kena banget, susah untuk ditiru. Bletak jadi nada notif WA aku. Bayangkan. Ya, kata bletak jadi notif WA-nya Mas Iswar. Bayangkan kalau saya ikut lebih dari 280 grup. Kalau itu saya bunyikan, bunyinya bletak. Iya, untuk itu Mas Iswar Anda layak mendapat julukan komentar bletak kali ini. Silakan hubungi admin Oposisi 69 FM di WA 0822 345 345 70. Ada satu episode Oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Ini dia. Ya, keren kan? Oke, sekarang kita agak serius ya. Tapi sebelum serius, gimana kalau kita ngobrolin yang lebih serius, yaitu publik mendadak kesel, mangkel, ngedumel, gara-gara omongan seorang penceramah yang lumayan terkenal. Tapi ucapannya bikin orang pecinta budaya terkena mental. Membuat para pecinta seni pewayangan jadi kesal. Kita kulik ala Oposisi 69 FM setelah kita tarik yang satu ini. Tarik Bambang! Woi, ini wayang. Iya, saya bangga banget nih pakai baju ini nih. Tadi sebelum rekaman acara ini saya bersusah payah mencari baju saya yang pernah saya sangat bangga lagi gunakan. Ya. Pertama warnanya hitam karena saya suka warna hitam. Yang kedua karena gambarnya wayang. Sesekali Khalid Basalamah ini memang sebaiknya dilaporkan dan diperiksa polisi. Apa
Apa tendensinya? Meminta budaya wayang dimusnahkan. Khalid itu apa paham kesenian wayang? Atas dasar apa sampai bapak yang jenggotnya malah seperti tokoh wayang ini mengeluarkan kata haram untuk wayang? Dasarnya apa, Mas? Mungkin mereka sekedar cek ombak terhadap seberapa kita melindungi budaya kita. Karena memang hanya dengan budaya kita bisa melawan doktrin gurun yang sering mereka bawa. Ya, sederhananya Khalid ini pernah nonton wayang nggak? Kalau belum pernah nonton wayang, terutama wayang kulit ya, atau wayang golek, lalu ngomong suruh memusnahkan, itu berarti Khalid nyuruh memusnahkan sebuah peradaban. Khalid tidak paham bahwa wayang itu sudah sering menjadi solusi bagi banyak masalah sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Sebagai orang Jawa, saya juga mengutuk keras apa yang Khalid Basalamah ucapkan dan menuntut Khalid diproses hukum karena membuat keonaran, serta menuntut Khalid Basalamah meminta maaf ke seluruh wayang yang ada di Indonesia, yaitu wayang kulit Porwo, wayang golek Sunda, wayang orang, wayang Betawi, wayang Bali, wayang Banjar, wayang Suluh, wayang Palembang, wayang Krucil, wayang Tengul, wayang Timplong, wayang Kancil, wayang Rumput, wayang Cepak, wayang Jemblung, wayang Sasak dari Pulau Lombok, dan juga wayang Beber. Mampus lu, banyak banget ternyata wayang di Indonesia. Tarik Bambang. Alright. Banyak banget ya. Wayang itu adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikannya yang dimilikinya. Sama seperti batik. UNESCO itu pada 7 November 2003 sudah menobatkan wayang sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Bahasa Indonesia warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Menobatkan wayang sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Seni pertunjukan wayang sendiri sudah disukai oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya di Jawa loh. Kini wayang juga akrab dan sering disajikan di acara-acara budaya di seluruh dunia. Cuma acara di Petamburan aja kayaknya yang nggak pakai nanggap wayang. Jangan salah loh, Betawi juga punya wayang. Ingat itu, Betawi juga punya wayang. Keren malah. Gitu. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang hadir dan lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam acara upacara adat Jawa. Wayang nggak mungkin dimainkan di acara reuni di Monas. Bayangkan, 1500 tahun sebelum Masehi itu lebih dari 3000 tahun silam. Seni berusia 3000 tahun silam minta dimusnahkan oleh orang yang lahir belum juga 50 tahun lalu. Seni yang menjadi bagian dari hidup bangsa Jawa sejak kerajaan-kerajaan besar Nusantara berjaya diharam-haramkan oleh orang yang bahkan belum pernah menonton gelaran wayang itu. Semalam suntuk lu kalau mau nonton. Kalau Khalid pernah nonton wayang, nggak mungkin ia keluar-keluar soal memusnahkan wayang. Kenapa? Begini ceritanya. Yang pertama, cerita dalam wayang sudah merupakan cerita kehidupan sehari-hari yang dikemas dalam cerita atau pakem wayang Purwo. Kehidupan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan wayang. Bahkan berbagai kegiatan sosial, penamaan jalan, nama khas orang Jawa, hingga berbagai sosialisasi program pemerintah menggunakan pendekatan wayang, bukan pendekatan kadrun. Yang kedua, wayang juga merupakan sarana dakwah. Kalau konteks agama yang digunakan oleh si Khalid ini. Kita tahu dari semua literatur bahwa penyebaran Islam khususnya mulai dari pesisir hingga pegunungan di Pulau Jawa adalah karena ketekunan dan kelembutan para wali
yang kita kenal sebagai Wali Songo dalam menyebarkan agama dengan cinta. Bukan dengan menghancurkan budaya. Kalau yang dengan kekerasan dan menghancurkan peradaban, ya kita tahu semua lah. Itu kebiasaan ISIS dan organisasi turunannya. Iya, ISIS masuk negara menghancurkan budaya. Jangan-jangan Khalid Basalamah ini, jangan-jangan ya. Tarik Bambang. Betapa seni wayang yang di Indonesia ada sekitar 18 jenis dan tersebar di berbagai daerah telah menjadi bagian penting dalam menjaga budaya Nusantara. Berbagai unsur seni wayang seperti misalnya dalang, gamelan atau karawitan, para kru, dan juga para penanggap telah menjadi bagian penting bergulirnya perekonomian di daerah. Kadrun mana paham? Kalau seni tari perut sih mereka hafal ya. Yang keempat adalah kadrun mana paham sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Bagaimana para wali harus berupaya menggunakan budaya wayang sebagai asimilasi ya, untuk lebih mudah dicerna oleh masyarakat yang waktu itu masih dinamisme dan animisme. Wayang adalah media damai dan santun dalam penyebaran baik dakwah, informasi atau ceramah dengan cara yang sangat lekat dengan seni, humor, keceriaan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ingat ya, dakwah dengan keceriaan dan humor. Bukan dengan memaki-maki, ngajak membunuh, atau menggunakannya untuk keperluan politik kotor. Ada yang kena nih. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, wayang itu haram. Padahal sebelum lahir Pak Ustadz itu, wayang sudah menjadi tradisi atau kebudayaan rakyat Indonesia. Dari mulai nenek moyang orang Jawa lahir, kok mendadak sekarang Khalid bilang wayang itu haram. Lalu apakah ulama-ulama besar NU, pemikir-pemikir hebat Muhammadiyah terlewat satu hal itu? Mereka tidak tahu kalau wayang itu haram. Begitu maksudnya Khalid. Khalid Basalamah seperti mau mengatakan bahwa Islam yang ia anut lebih mulia dan lebih benar daripada Islam para ulama-ulama besar kami itu. Ini logika sederhana, Bung. Kenapa para ulama-ulama besar tanah air tidak mengutak-atik budaya, apalagi wayang selama ini? Karena para ulama-ulama besar itu paham, tahu dan mengerti betapa kita berhutang budi kepada seni yang telah menjadi kebanggaan tanah air itu. Ya kadrun sih santai kalau soal tanah air. Mereka mana menganggap Indonesia ini tanah air mereka. Mudik nih ya. Kadrun ini kan ketemu patung ribut. Ketemu Natal ribut. Ketemu vaksin ribut. Ketemu Valentine pada kesurupan. Masih juga kurang. Wayang pun ikut diharamkan. Besok-besok nih ketemu tukang cilok pun mereka panik dan minta dimusnahkan. Aku rasa begitu. Karena bagi mereka cilok itu nggak tahan mereka lihat. Ada bulat-bulat ditusuk pakai bambu tajam. Ngilu aku bang. Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi, Korwil Banyumas akan melaporkan Khalid Basalamah ke polisi terkait pelarangan wayang. Dan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti juga para seniman se-Jawa Timur dan berbagai persatuan dalang dan pemerhati budaya Nusantara. Menurut saya, kasus Khalid ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, menebar aroma kebencian kepada suku atau budaya tertentu. Sebelum ini menjadi besar, karena protes berbagai sendi masyarakat budaya Nusantara, maka memang sebaiknya Khalid mempertanggungjawabkan kata-katanya di depan hukum. Lid, semangat Lid. Indonesia yang baru saja kemarin mendapatkan julukan negara paling indah sedunia. Luar biasa. Jelas membuat banyak pihak iri dan berupaya merebut dengan berbagai cara. Cara yang paling halus adalah menguasai masyarakat yang masih bodoh dengan doktrin agama dan menghancurkan budayanya. Ini tidak main-main, saudaraku. Mari bersatu padu menjaga warisan budaya kita dan tentu yang paling penting adalah menjaga akal waras kita. Lebih baik wayang ada di Indonesia daripada Ustadz itu yang ada di sini. Saya dukung Ustadz berceramah di negara yang nggak ada wayangnya dan tinggal di sana, Taj.
misalnya di Ethiopia. Demikian Oposisi 69 FM, ya. Salam Oposisi 69, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak, tarik Bambang. Iya. Wayang lu takut, goyang lu kagak takut. Gimana sih? Wayang aja takut. Takut mau istri tua. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan, halo kawan.